Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malia Valentin dari Akuntansi Malam 2 akan menyampaikan terkait 5 materi yang telah dipelajari, yaitu yang pertama perencanaan anggaran, kedua penganggaran perusahaan, ketiga peramalan penjualan, dan anggaran produksi. Untuk materi yang pertama yang akan disampaikan adalah perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran itu adalah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini ada jenis-jenis perencanaan. Perencanaan itu dapat berupa tujuan, kebijaksanaan dan peraturan, metode dan standar, strategi, program, bahkan bisa berupa prosedur, dan bahkan ada juga yang berupa anggaran. Untuk karakteristik dari perencanaan itu mengarah pada tujuan, mengarah pada perubahan, mengarah pada pertimbangan, rasionalitas, dan mengarah pada tindakan kolektif. Di sini perencanaan jangka pendek itu terdiri dari 4. Yang pertama itu perencanaan laba, yaitu pengembangan dari suatu rencana operasi guna mencapai cita-cita dan tujuan perusahaan. Yang kedua ada perencanaan operasional, yaitu segala perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada bidang operasi dengan tujuan mencapai efisiensi. Yang ketiga itu ada perencanaan pengembangan, yaitu perencanaan atau suatu proses untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada menjadi produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan terakhir adalah perencanaan kontingensi, yaitu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi. Untuk faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan manajer dalam perencanaan itu ada faktor produk, pasar, kebijaksanaan produksi, ada rencana produksi, ada rencana penelitian dan pengembangan, organisasi, bahkan juga ada faktor finansial atau faktor keuangan dari perusahaan. Next materi itu adalah penganggaran perusahaan. Untuk definisi penganggaran perusahaan adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan dalam memperoleh laba. Berdasarkan penyusunan terbagi dari anggaran variabel dan anggaran tetap. Anggaran variabel itu anggaran yang dapat berubah-ubah. Semakin besar kapasitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin besar pula anggaran yang diperlukan. Sedangkan anggaran tetap adalah anggaran yang tidak berubah-ubah atau akan disesuaikan dengan perkembangan selama tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan penyusunannya, anggaran terbagi menjadi 2, periodik dan kontinu. Periodik itu anggaran satu periode tertentu dan kontinu itu anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat. Menurut jangka waktunya, anggaran terbagi 2 juga, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah anggaran yang tidak lebih dari 1 tahun, jangka panjang adalah anggaran yang lebih dari 1 tahun. Menurut bidangnya terbagi menjadi operasional dan keuangan. Untuk anggaran operasional adalah segala anggaran yang berhubungan dengan operasional perusahaan seperti anggaran penjualan, biaya pabrik, dan lain-lain. Sedangkan anggaran keuangan itu adalah anggaran neraca yang terdiri dari anggaran kas, piutang, persediaan utang, atau anggaran neraca. Menurut kemampuan menyusun, terbagi juga menjadi 2, yaitu komprehensif dan parsial. Komprehensif itu anggaran yang disusun secara lengkap, yang merupakan terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Sedangkan anggaran parsial itu anggaran yang tidak lengkap atau anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. Berdasarkan fungsinya ada appropriation budget sama performance budget. Cara penyusunan anggaran itu ada 3. Yang pertama harus realistis, yang kedua harus luas, dan yang ketiga bersifat kontinu.
Fungsi dari anggaran itu sebagai fungsi perencanaan yang terdiri dari perencanaan strategis dan perencanaan taktis. Yang kedua, fungsi pengawasan atau tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana atau tidak. Terus ada fungsi koordinasi untuk menunjukkan keselarasan antar bagian. Nah, isi anggaran perusahaan itu terdiri dari 4, yaitu anggaran taksiran, anggaran variabel, anggaran statistika dan matematika pembantu, dan terakhir laporan anggaran. Tujuan penyusunan anggaran itu sebagai landasan dalam memilih sumber dan penggunaan dana, membatasi dana, menjabarkan sumber dana, menyempurnakan rencana yang telah disusun, terus menganalisis dan memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu rencana dapat diproyeksi terlebih dahulu, sehingga ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan. Dapat dijadikan patokan untuk menilai baik dan buruknya suatu hasil. Namun ada kekurangannya nih. Kekurangannya itu penafsiran yang dipakai belum tentu tepat. Terus keadaan yang digunakan seringkali mengalami perubahan yang jauh berbeda. Dan terakhir, menimbulkan persoalan hubungan kerja karena melibatkan banyak pihak. Organisasi penyusunan anggaran. Nah, prosedur penyusunan anggaran itu pertama menganalisis informasi masa lalu, SWOT, dan lingkungan luar yang diantisipasi. Dilanjutkan penyusunan perencanaan strategi dan program. Langsung dilanjutkan mengkomunikasikan tujuan, strategi, dan program tersebut, lalu menyerahkan revisi usulan anggaran untuk menyusun usulan anggaran, lalu memilih taktik mengkoordinasi dan mengawasi operasi. Nextnya menyetujui revisi usulan anggarannya, dan terakhir adalah revisi dan penetapan final anggaran perusahaan. Keanggotaan Komisi Anggaran itu terdiri dari anggota direksi, manajer pemasaran, produksi, keuangan, bagian umum, administrasi, dan personalianya. Untuk materi yang ketiga itu peramalan penjualan. Forecast penjualan atau peramalan penjualan adalah perkiraan penjualan pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan mungkin akan terjadi. Forecast tidak sama dengan rencana. Nah, itu kenapa? Biasanya forecast merupakan pernyataan atau penilaian kuantifikasi terhadap kondisi masa depan mengenai subjek tertentu. Nah, forecast itu hanya dipandang sebagai bahan masukan aja. Forecast penjualan merupakan proyeksi teknis dari permintaan konsumen untuk jangka waktu tertentu. Manajemen dapat menerima, memodifikasi, atau menolak hasil dari suatu forecast. Faktor yang mempengaruhi pembuatan forecast itu ada 4, yaitu sifat produk yang dijualnya, metode distribusinya seperti apa, besarnya perusahaan dibandingkan pesaingnya, tingkat persaingan yang dihadapi itu seperti apa. Untuk teknik peramalan penjualan itu terbagi dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu penafsiran pada pendapat seseorang aja, sedangkan kuantitatif itu penafsiran berdasarkan perhitungan angka dengan metode statistik. Nah, metode statistik itu terdiri dari 3, analisis tren, analisis regresi dan korelasi, dan terakhir analisis industri. Next materinya adalah anggaran penjualan. Apa sih anggaran penjualan itu? Nah, anggaran penjualan itu adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Nah, di sini kegunaan budget penjualan secara umum itu sebagai perencanaan, alat pelaksanaan, alat pengawasan, namun secara khususnya sebagai dasar penyusunan semua budget dalam perusahaan, di mana budget penjualan harus disusun lebih awal dari budget lainnya.
Untuk faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun anggaran penjualan itu ada faktor internal sama faktor eksternalnya. Faktor internal itu adalah faktor-faktor dari dalam perusahaan, sedangkan eksternal adalah faktor dari luar perusahaan seperti pasar dan lain sebagainya. Rencana penjualan terpadu itu yang pertama adalah membuat pedoman perencanaan penjualan, terus membuat ramalan penjualan, mengumpulkan data yang relevan, membuat rencana penjualan strategis, dan terakhir mendapatkan komitmen manajemen untuk mencapai sasaran. Nah, konsep anggaran penjualan itu dasar-dasar penyusunan anggaran, menyusun tujuan perusahaan, strategi perusahaan, menyusun forecast penjualan. Terus menyusun anggaran penjualannya itu anggaran promosi, anggaran biaya, sama rencana pemasaran. Langkah dalam menyusun anggaran itu yang pertama menentukan dasar-dasar anggarannya, yaitu menentukan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan, menentukan tujuan, sama penentuan strategi. Untuk penyusunan rencana penjualan itu pertama menganalisa ekonomi terhadap aspek kependudukan, moneter, teknologi, dan sebagainya. Terus melakukan analisa industri, analisa prestasi penjualan yang lalu, analisa prestasi penjualan yang akan datang, terus baru menyusun forecast penjualannya, menentukan budget salesnya berapa, menghitung budget profit ke depannya itu berapa, mengkomunikasikan rencana penjualan kepada pihak yang berkepentingan. Oke, materi yang terakhir itu anggaran produksi. Anggaran produksi adalah penjabaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan, bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Nah, untuk anggaran produksi itu memiliki kegunaan dan tujuan. Kegunaannya itu sebagai pedoman kerja, mengkoordinasi kerja, pengawasan kerja, menunjang penjualan nantinya, menjaga persediaan, mengatur produksi agar biaya dapat ditekan seminimal mungkin. Dan tujuannya itu menunjang kegiatan penjualan, menjaga tingkat persediaan yang cukup, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga dapat meminimum biaya produksi. Untuk pola produksinya itu ada 3 pola, yaitu pola produksi konstan, terus yang kedua ada pola produksi bergelombang, dan yang ketiga ada produksi moderat. Untuk konstan itu kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Terus yang produksi bergelombang itu produksi yang mengutamakan kestabilan tingkat persediaan. Terus produksi moderat itu kebijakan yang memadukan dua kebijakan produksi dan persediaan. Jadi dia paket kompleksnya gitu. Untuk perencanaan produksi. Rencana produksi adalah penjualan yang direncanakan untuk volume produksi sebagai dasar untuk perencanaan berbagai aspek fungsi produksi, seperti kapasitas pabrik, kebutuhan bahan langsung dan suku cadang, waktu pembelian, kebutuhan, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik. Untuk membuat rencana produksi, eksekutif produksi harus menyelesaikan masalah koordinasi penjualan, persediaan, dan produksi. Penyusunan anggaran produksi itu yang pertama menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan persediaan. Yang kedua menetapkan jumlah total masing-masing jenis produksi yang harus diproduksi dalam periode anggaran tersebut. Yang tiga menyusun schedule dan meratakan produksi pada periode interim atau sementara. Faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu kuantitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penjualan. Terus yang kedua daya tahan produknya. Yang ketiga fasilitas penyimpanan di perusahaan itu seperti apa gudangnya. Terus kecukupan modal. Terus yang ada poin kelima kebutuhan waktu distribusi. Yang 6 biaya penyimpanan persediaan. 7 perlindungan terhadap kekurangan tenaga kerja. 8 perlindungan terhadap kenaikan harga bahan dan perlengkapan.
Yang ke-9, resiko yang ada dalam persediaan yaitu penurunan harga, keusangan persediaan, kerugian karena kecelakaan dan kerugian, kecurian, kurangnya permintaan, dan kebijakan pengendalian pelanggan. Oke, sampai sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.